Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di pre-nursery pembibitan alpukat kita. Sebelumnya saya mohon maaf ya buat teman-teman yang kemarin sempat chat WA kita atau komentar di YouTube ya, yang belum sempat terbalas maupun yang slow respon ya, karena akhir-akhir ini 5 hari yang lalu kita masih ada agenda ya, agenda yang sangat padat sekali, sehingga saya kurang fokus untuk memegang HP untuk membalas kolom komentar dan membalas kolom chat ya. Jadi saya ulangi lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di waktu ini kita sudah bisa aktif lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin konsultasi tentang sekitaran budidaya tanaman alpukat, budidaya kebun alpukat, maupun tanya-tanya bibit juga boleh ya. Insya Allah kita sudah aktif lagi, sudah bisa on lagi di YouTube maupun di WA teman-teman ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan atau mengedukasi teman-teman apa sih penyebabnya atau apa sih keunggulan dan kekurangan dari kita menyambung dengan menggunakan seedling tua seperti ini dan seedling muda yang belum ada daunnya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan ulas satu persatu kelebihan dan kekurangannya sehingga nanti teman-teman bisa memilih, bisa menentukan bagaimana teknik metode penyambungan yang akan teman-teman gunakan untuk membuat bibit di rumah masing-masing. Oke, saksikan terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Teman-teman, ini kita berada di pembibitannya. Nah, ini bagian sini, ini pre-nursery kita untuk seedling, kita penggunaan seedling tua atau seedling yang masih ada daunnya. Sebelah sini yang sudah kita grafting ya, ini graftingannya teman-teman. Ini seedlingnya seperti ini ya, ini seedling umur 4 bulan teman-teman ya. 4 bulan, ini daunnya masih ada semuanya ya. Daun-daun seedling masih utuh semuanya. Dan ini yang belum kita sambung. Nah, ini sudah jadi semua ya. Satu baris ini sudah jadi semua, tinggal menunggu daunnya tua sehingga nanti siap dipasarkan atau diorderkan ya teman-teman ya. Saya akan ulas satu persatu mulai dari jenisnya, kemudian saya ulas kelebihan dan kekurangan kita menggunakan seedling tua dan seedling muda teman-teman ya. Nah, yang pertama kemarin kita menyambung beberapa jenis ya. Sebelah sana itu ada alligator ya yang barusan jadi. Kemudian di sini ada R1, ada Rifai ya, nih teman-teman nih. Kemudian ini ada SWY. Kemudian di sana ada Nicole, di sana ada Peluang, SWY lagi ada lagi. Kemudian ada Has, ada Cuba, ada non biji teman-teman ya. Jadi kita ready cukup banyak ya jenis introduksi maupun jenis lokalnya ya. Nah, yang di seedling muda kita ada beberapa jenis juga seperti Red Vietnam, ada Mickey, ada Siger dan lain-lain teman-teman ya. Nah, sekarang jadi kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya dulu. Yang saya bahas karena saya berada di lokasi seedling daun, maka akan saya bahas seedling daun dulu teman-teman ya. Nah, bahwa yang kita ketahui seedling daun yaitu kita prosesnya menanam biji teman-teman. Kita menanam biji tanpa disungkup seperti ini ya. Ini tanaman kita yang dari biji ya. Tanaman kita dari biji tanpa kita sungkup, kita biarkan saja hingga umur 4 bulan nanti akan seperti ini ya. Ketika seperti ini kita sambung. Cara menyambungnya pun daunnya nggak kita buang semuanya, hanya di ujung saja yang lokasi untuk kita nyambung, atau ya kita enaknya ngomong kita di sini saja yang kita buang. Kemudian setelah itu langsung kita sambung tanpa ada pengurangan batang bawah atau daunnya yang di bawah teman-teman ya. Sehingga biasanya ketika shading daun penyambungan itu tinggi teman-teman ya. Paling enggak minimal di 40 cm atau 30 cm itu minimal kita penyambungan ketinggiannya teman-teman seperti ini ya. Tuh. Ini ketinggian kurang lebihnya hampir 40 cm baru kita sambung ya. Ini yang sudah jadi teman-teman. Jadi ada beberapa kelebihannya ya. Yang pertama kelebihannya yaitu terkadang kalau kita membiarkan seedling daun seperti ini ya, seedling itu umurnya sudah tua, batangnya sudah besar. Jadi ketika kita sambung kita begini ya, awal tunas pun nanti dia pertumbuhannya langsung pesat teman-teman, langsung cepat seperti ini. Nah itu, maka dari itu biasanya seedling tua ini kita gunakan untuk varietas-varietas yang mempunyai pertumbuhan yang agak lambat ya teman-teman ya. Biasanya kita gunakan introduksi yang bisa kita bilang pertumbuhannya lambat. Contohnya saja Sap 34, kemudian ada jenis Cuba dan lain-lain, itu biasanya kita gunakan shading tua.
Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti pertumbuhannya ketika ditanam di lapangan itu bisa maksimal ya, daripada shading yang muda. Karena apa? Karena pertumbuhan di awalnya jenis-jenis itu memang sudah lambat ya. Yang pertama itu kelebihannya. Yang kedua, tentunya dengan pertumbuhan yang cepat itu akan membawa efek yang positif terhadap kelangsungan tanaman. Nah, maka dari itu nanti kan pertumbuhan cepat, maka dia cepat besar dan cepat berbuah. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya terkadang kita persentase keberhasilan penyambungan itu memang sedikit agak lebih kecil ya. Karena apa? Karena ketika batang sudah tua, maka kambiumnya pun yang terbentuk tidak sebanyak ketika tanaman masih berumur muda, sehingga biasanya itu nanti dia pertumbuhannya lebih lambat ya. Nah, itu akan berbanding lurus dengan percepatan tunasnya. Ketika kita penggunaan shading tua atau shading daun, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan tunas pertama itu lebih lama ya. Maka dari itu kemarin kita gunakan perangsang tunas grafting ya, untuk mempercepat pertumbuhan tunasnya, supaya di umur 3 minggu sudah bisa pecah. Ini umur 3 minggu ya. Ini SWY. SWY itu proses pecah mata tunas ya, biasanya lebih lama teman-teman ya. Kalau di seedling muda biasanya di 4 mingguan ya. Cuman biasanya shading tua itu lebih lama. Cuman kita aplikasikan perangsang tunas di 3 minggu, alhamdulillah sudah mulai tumbuh ya. Tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh, tinggal kita buahin tunas wiwilan saja. Tuh, kelemahannya dia memang sedikit lebih lama untuk pemecahan tunasnya, persentase keberhasilan lumayan rendah, dan tentunya bagi pembibit akan menjual harga bibitnya pun lebih mahal ya, karena prosesnya memang lama teman-teman ya. Dari mulai pembuatan seedling Anda sudah 4 bulan ya, belum kita sambung, kemudian pembesaran lagi bisa memakan waktu sekitar 6 bulan untuk tanaman bibit saja. Kalau di seedling muda umur 4 bulan pun sudah bisa kita siap tanam untuk ukuran kecil ya. Namun kalau ukuran siap tanam yang proporsional ya umur 6 bulan 7 bulan itu sudah cukup juga teman-teman ya. Nah, itu mungkin kelemahan dari kita penggunaan shading tua. Nah, sekarang kita akan lihat pertumbuhannya dari shading tua ya. Ini teman-teman nih, ini penggunaan shading tua ya. Ini alpukat kelut ini teman-teman ya. Tuh, jadi pertumbuhan satu kali tunas itu bisa 1 jengkal lebih. Tuh, lihat kan. Dan daunnya pun bisa terbilang lebar ya. Biasanya kelut itu ukuran daunnya kecil ya. Cuman ketika kita sambung, kita gunakan shading shading tua, pertumbuhannya sangat pesat sekali teman-teman ya. Tuh, langsung 1 jengkal lebih kan, dan pertumbuhan normal sekali. Nah, sekarang kita akan beranjak ke shading muda teman-teman ya, yang ada di sana ya. Yuk kita. Nah, kalau yang ini kita penyambungan dengan shading tanpa daun atau seedling atau batang bawah yang umurnya kurang lebihnya 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, kenapa kok pertumbuhannya tetap sama saja teman-teman? Bahkan ini beberapa ada yang hampir 1 jengkal juga ya. Nah, itulah penyebabnya kita harus sortir, kita harus beda-bedakan mana sih jenis yang mudah kita sambung dengan batang muda, mana jenis yang kita bisa sambung dengan batang tua. Itu harus kita pilah-pilah teman-teman ya. Jadi ketika kita menyambungkan Miki itu terbilang dia salah satu varietas yang sangat kuat pertumbuhannya, sangat dominan pertumbuhannya. Jadi kita sambungkan di shading muda saja, pertumbuhannya tetap normal teman-teman ya. Bahkan juga saya bilang sudah cukup di shading muda untuk jenis Miki ya. Tuh teman-teman, tuh pertumbuhannya 1 jengkal lebih juga ya untuk Miki ya. Cuman kalau ini kita hajar dengan varietas-varietas introduksi seperti Sub 34, 034 atau Cuba, atau mungkin yang lain ya seperti khas dan lain ya, mungkin pertumbuhannya nggak akan secepat ini teman-teman. Jadi nanti bisa lebih lambat ya. Maka dari itulah kita harus sortir mana yang bisa kita sambung dengan shading tua, mana yang bisa kita sambung dengan shading muda. Itu nanti menjadi prioritas kita dalam melakukan metode penyambungannya teman-teman ya. Jadi kelemahannya untuk shading muda itu, shading yang kita sambung tanpa daun seperti ini, itu ketika kita dapat varietas yang memang pertumbuhannya lambat, nanti pertumbuhannya tidak akan maksimal dan tidak akan optimal, sehingga akan berbanding lurus ketika ditanam di lahan atau di lokasi kebun. Nanti pertama tanamannya akan stagnan dan tidak akan tumbuh ya teman-teman ya. Cuman kalau dia ketemu pada varietas yang cocok ya seperti ini teman-teman.
pertumbuhan juga cepat, batangnya juga nanti berkembangnya juga pesat juga ya, seperti ini. Jadi nggak masalah ya. Jadi antara seeding tua dan seeding muda itu bisa kita simpulkan ya, untuk pertumbuhan itu sebenarnya lebih cepat daripada seeding tua teman-teman, daripada seeding muda ya. Cuman untuk waktunya, untuk waktu itu lebih cepat pada seeding muda. Sebenarnya kalau kita bandingkan, sama-sama kita mulai awal atau kita start dari biji, ketika kita sampingkan atau kita bandingkan dengan umur yang sama, mungkin pertumbuhannya bakalan sama juga ya. Jadi nggak ada perbedaannya antara seeding tua dan seeding muda ya. Mungkin kalau yang berbeda signifikan itu ketika kita gunakan memang jenis-jenis yang susah tumbuhnya atau pertumbuhannya memang lambat ya. Ketika kita dapat yang jenis yang bagus atau yang pertumbuhannya pesat seperti Mickey, Roro, Siger, Red Vietnam dan lain-lain, mungkin nggak ada perbedaan yang signifikan. Bahwa yang kita lihat bibit kita ini yang bisa kita bilang super ini ya, ini pertumbuhan pesat ini seeding muda teman-teman ya, seeding muda semuanya. Dan kelebihan dari seeding muda itu kita bisa menyambung pendek ya, seperti ini. Kita sambung 15 cm sudah bisa ya, tuh 1 jengkal, bahkan ini ada yang nggak 1 jengkal ya, itu kita bisa sambung pendek sehingga nanti proporsinya bagus juga ya. Buat teman-teman yang suka bibit pendek dan rimbun, bisa solusinya kita sambung pendek. Buat teman-teman yang ingin sambung varietas-varietas susah, solusinya yaitu seeding tua. Nah, jadi bisa untuk referensi kita ketika kita memilih metode yang tepat teman-teman. Yuk, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut, bisa lewat WA maupun kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.